Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, al-mustami'in wal mustami'at, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga sebagai hamba yang baik kita wajib untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita akui bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kita dan ada pada seluruh manusia, melainkan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pelajaran dari kaidah-kaidah tafsir yang kita ambil dari kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana telah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya sampai pada kaidah yang ke-19. Maka pada malam hari ini kita masuk pada Al-Qaidatu Al-Ishrun, kaidah yang ke-20 di kitab Al-Qawaidul Hisan. Kaidah yang ke-20 menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berisi ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya, terperinci, gamblang, dan tidak butuh lagi rincian-rincian yang lain. Dan di antara ayat-ayat Quran ada yang sifatnya mutasyabih, yang masih samar, yang butuh diperinci, butuh dijelaskan lagi. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menggabungkan pada ayat-ayat Quran tersebut, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Maka ketika kita membaca ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar maknanya, lalu kita kembalikan kepada yang muhkam, maka seluruh ayat-ayat Al-Quran seluruhnya jelas, gamblang, mudah dipahami, dan tentu saja hal tersebut dipelajari oleh para ulama dan para penuntut ilmu, menjelaskan makna-makna Al-Quran sebagai petunjuk dan hidayah bagi umat manusia. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kaidah yang ke-20 ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Al-Qur'anu kulluhu muhkamun bi'tibarin wa kulluhu mutasyabih bi'tibarin wa ba'duhu muhkam wa ba'duhu mutasyabih bi'tibarin thalith. Naam. Al-Quran itu seluruhnya muhkam. Ya. Sudah kita jelaskan tadi, muhkam secara asal maknanya yang jelas. Ya. Yang tidak butuh lagi dengan perincian, yang sudah gamblang, yang langsung dapat dipahami. Naam. Maka Quran itu seluruhnya muhkam apabila ditinjau pada tinjauan tertentu, wa kulluhu mutasyabih bi'tibar. Dan seluruhnya ayat-ayat Quran itu juga disifatkan dengan mutasyabih, ditinjau dari sudut yang lain. Naam. Apa maknanya mutasyabih di sini? Akan kita jelaskan nanti. Wa ba'duhu muhkam wa ba'duhu mutasyabih. Dan sebagian ayat-ayat Quran itu ada yang muhkam
dan sebagian lagi ada yang mutasyabih bi'tibarin tsalis, ditinjau dari sudut pandang yang ketiga. Nah, makanya 3 perkara yang perlu kita detailkan. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ayat-ayat Quran seluruhnya muhkam. Terkadang juga Allah menjelaskan ayat-ayat Quran seluruhnya mutasyabih. Dan terkadang Allah gabungkan, ada yang muhkamnya, ada yang mutasyabihnya. Nah, pada tinjauan-tinjauan ini dijelaskan dan dijabarkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala dalam pemaparan beliau di kaidah yang ke-20 ini. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita baca keterangan dari Syekh. Kata beliau, wa qad wasafahu Allah taala bi kulli wahidatin min hadhil awsaf ats-tsalath. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan Al-Qur'an dengan masing-masing dari 3 sifat yang tadi kita sebutkan. Maka yang pertama, fawasafahu bi annahu muhkamun fi iddati ayatin. Allah mensifatkan Al-Qur'an itu dia muhkam seluruhnya, dan itu ada dalam beberapa ayat. Wa annahu uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Sebagaimana dalam surat Hud ayat pertama, di mana Allah menyatakan bahwasanya Quran itu uhkimat ayatuhu, telah disusun rapi ayat-ayatnya, telah jelas dan gamblang makna-maknanya. Thumma fussilat, kemudian diperinci ayat-ayat Quran itu. Min ladun hakimin khabir, yang datang dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha teliti, lagi maha mengetahui. Nah, kata Syekh menerangkan apa maknanya Al-Quran itu muhkam seluruhnya, sebagaimana juga dijelaskan di ayat tadi di surat Hud ayat yang pertama. Wa makna dzalika, makna hal tersebut, annahu fi ghayatil ihkam wa nihayatil intizam. Ya, maknanya bahwasanya Al-Quran itu berada pada puncak ihkam, ya, puncak kejelasan, puncak kegamblangan, wa nihayatul intizam, dan berada pada puncak keteraturan, kerapian Al-Quran itu. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun, maka segala yang diberitakan di dalam Al-Quran seluruhnya adalah benar dan jujur. La tanaqudha fiha wala ikhtilaf, tidak ada kontradiksi di dalamnya dan tidak ada pula perselisihan di dalam ayat-ayat Quran itu. Wa awamiruhu kulluhu khair wa barakah wa salah, dan segala perintah di dalam Al-Quran semuanya adalah kebaikan, keberkahan, dan bisa memberikan perbaikan. Wa nawahihi muta'alliqatun bisyurur wal adrar wal akhlaq ar-radilah wal a'mal as-sayyi'ah. Sementara larangan-larangan yang ada di dalam Quran seluruhnya berkaitan dengan hal-hal yang buruk, yang bisa membawa mudarat, dan ada padanya akhlak-akhlak yang tercela serta amalan-amalan yang buruk. Fahada ihkamuh, maka inilah muhkamnya Al-Quran seperti itu. Nah, ini yang pertama. Tatkala Allah mensifatkan Quran itu seluruhnya muhkam. Nah, kemudian yang kedua kata Syekh, wa wasafahu bi annahu mutasyabih. Dan Allah juga mensifatkan Quran itu sebagai ayat-ayat yang mutasyabih seluruhnya. Nah, hal ini sebagaimana fi qaulihi, dalam firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah yang menurunkan Al-Quran ahsanal hadith sebagai pembicaraan yang terbaik, kalimat-kalimat yang terbaik. Kitaban mutasyabiha, dialah Al-Quran kitab yang mutasyabih. Nah, di sini Allah mensifatkan Quran itu sebagai kitab yang mutasyabih. Apa maknanya mutasyabih? Secara asal memang mutasyabih itu yang samar maknanya, al-khafi, yang masih butuh penjelasan. Nah, tetapi dalam makna ini, ditinjau dari sudut ini, ketika dikatakan Quran seluruhnya mutasyabih, kata Syekh, ay mutasyabihan fil husni was sidqi wal haqqi. Quran itu mutasyabih
dalam kebagusannya, dalam kejujurannya, dalam kebenarannya. Kandungan yang ada di dalamnya sangat bagus, sangat rapi, sangat baik, berada pada puncak kebaikan, berada pada puncak kejujuran dan kebenaran. Tidak ada yang lebih benar daripada Al-Quran. Tidak ada yang lebih jujur daripada ucapan-ucapan yang ada di dalam Quran. Tidak ada yang lebih baik. Susunan ayat-ayatnya melebihi susunan Al-Quranul Karim. Karena dia datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Naam. Wa wuruduhu bil ma'anin nafi'ah al-muzakkiyah lil uqul, al-mutahhirah lil qulub, al-muslihah lil ahwal. Nah, maka keberadaan Al-Quran itu dengan makna-maknanya yang bermanfaat, ya, yang membersihkan akal, mensucikan hati dan memperbaiki keadaan. Fa alfadhuhu ahsanul alfadh, lafaz-lafaz yang ada di dalam Quran merupakan sebaik-baik lafaz. Wa ma'anihi ahsanul ma'ani, dan makna-makna yang ada di dalam Quran merupakan makna yang paling baik, yang paling bagus. Nah, ini maksud dari ketika Allah mensifatkan Quran itu seluruhnya mutasyabih. Apa maknanya? Maknanya yang serupa, ya, yang serupa dalam kebaikan. Karena al-mutasyabih dari kata asyibah yang bermakna keserupaan. Quran itu mutasyabih maksudnya serupa dari sisi maknanya, dalam kebaikannya, kejujurannya, kebenarannya, susunan-susunannya. Naam, yang bisa mensucikan hati, yang bisa membuat bersih akal, memperbaiki keadaan, dan seterusnya. Ini makna mutasyabih ketika Allah mensifatkan Quran itu seluruhnya mutasyabih. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika dikatakan Quran itu ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Kata Syekh, wa wasafahu bi anna minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ali Imran ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara ayat-ayat Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang muhkam. Hunna ummul kitab, itulah ummul kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya ada yang mutasyabih. Jadi Quran itu Allah sifatkan ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Apa maknanya ada yang muhkam, ada yang mutasyabih? Kata Syekh, fahuna wasafahu bi anna ba'dahu hakadha wa ba'dahu hakadha. Maka di sini Allah mensifatkan Quran itu sebagiannya begini dan sebagiannya begitu. Maksudnya sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Anna ahlal ilmi bil kitabi yaruddunal mutasyabih min ilal muhkam. Ya, bahwasanya para ulama, orang-orang yang mendalami makna Al-Quran, mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar maknanya, yang belum terlalu jelas, ilal muhkam, kepada ayat-ayat yang jelas, yang terang, yang tidak butuh lagi rincian-rincian di dalamnya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika dikatakan Quran itu ada yang muhkam, maknanya muhkam di situ yang jelas maknanya, yang gamblang. Ada yang mutasyabih, yang masih belum jelas. Maka caranya para ulama, mereka kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas maknanya, kepada ayat yang muhkam. Sehingga ayat yang muhkam itulah yang menafsirkan makna ayat yang mutasyabih yang belum jelas ini, sehingga menjadi jelas. Fayasiru kulluhu muhkaman. Sehingga dengan ini, seluruhnya menjadi muhkam, menjadi jelas, gamblang, ya, menjadi terang, benderang, tidak ada lagi kesamaran di dalamnya. Wa yaqulun, mereka mengatakan kullum min indi rabbina. Orang-orang beriman, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan semua ayat-ayat tersebut berasal dari sisi Rabb kami, dan dari sisi Allah tidak mungkin ada pertentangan. Naam, ay wa makana min indihi fala tanaqudha fihi. Jadi maknanya bahwa apa yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Famashtabaha minhu fi mawdhi'in fassarahu al-mawdhi' al-akhar al-muhkam. Dan apa yang masih samar, ya,
masih gelap maknanya di satu tempat dari ayat-ayat Quran, maka ditafsirkan di tempat yang lain. Ya, yang muhkam, yang jelas. Fahasalal ilmu wazalal iskal. Maka dengan itu, ya, tergapailah ilmu dan hilang, ya, segala iskal yang mungkin membuat orang bertanya-tanya, mempermasalahkannya. Tidak ada lagi yang iskal. Al-Quran seluruhnya muhkam, seluruhnya jelas. Apabila yang mutasyabih itu, yang belum jelas, dikembalikan kepada yang muhkam. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, penjelasan secara singkat terkait dengan penyebutan di dalam Al-Quran. Terkadang dimaknakan atau disebutkan, disifatkan oleh Allah seluruh ayat Quran itu muhkam, ya, dengan makna yang tadi kita sebutkan. Dan terkadang Allah menyebutkan seluruhnya mutasyabih, maknanya sudah kita sebutkan. Dan terkadang juga Allah menyebutkan sebagiannya ada yang muhkam dan sebagian lagi ada yang mutasyabih. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berikutnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan contoh-contoh untuk hal tersebut. Kata beliau, walihadan naw'i amthilatun. Untuk jenis ini ada contoh-contohnya yang sangat banyak. Minha, diantaranya ma taqaddama minal akhbar atau minal ikhbari bi annahu ala kulli syai'in qadir. Apa yang telah berlalu dari, ya, khabar-khabar di dalam Quran di mana disebutkan bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jelas, gamblang. Wa anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki akan terjadi, ya. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jelas, gamblang. Wa annahu yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Dan bahwasanya Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Ia kehendaki. Ini ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dijadikan oleh Syekh Abdurrahman sebagai contoh. Maka kata beliau, fa idza ishtabahat ala man dhanna bihi khilafal hikmah wa anna hidayatahu wa idlalahu yakunu juzafan li ghairi sababin waddahat hadal itlaq al-ayatul ukhar ad-dala ala anna hidayatahu laha asbabun. Naam. Maka apabila samar atas orang yang menyangka, mengira, ya, bahwasanya ada di dalamnya terdapat hal yang menyelisih hikmah, ya, dan bahwasanya hidayah Allah itu dan penyebutan atau penyesatan Allah Subhanahu wa taala tersebut itu, ya, menjadi hal yang bersifat sewenang-wenang tanpa sebab. Kan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Ia kehendaki. Nah, maka kalau, ya, hal-hal yang seperti itu belum bisa dipahami oleh mereka, waddahat hadal itlaqa al-ayatul ukhar. Maka ayat-ayat yang lain menjelaskan apa makna dari penyebutan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala mutlakkan penyebutannya. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ini kan global masih. Nah, Allah jelaskan maknanya, ya, kenapa mereka dapat hidayah, kenapa mereka tersesat di ayat-ayat yang lain. Ya, di ayat-ayat yang lain. Ad-dala ala anna hidayatahu laha asbab. Yang menjelaskan bahwasanya, menunjukkan bahwasanya hidayah Allah itu ada sebab-sebabnya. Bukan begitu saja dapat hidayah. Naam. Yaf'aluhul abdu, yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebab-sebab dia bisa mendapat hidayah. Makanya para ulama menerangkan asbabul hidayah. Sebab-sebab orang itu mendapat hidayah. Tidak langsung dapat sekonyong-konyongnya dapat hidayah tanpa melalui proses dan sebab. Tidak. Ya, ada sebab yang dijalani oleh hamba tersebut sehingga ia pun mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa yattasifu biha, ya, dan bersifat dengannya. Ya. Tatkala dia melakukan sebab-sebab itu dan bersifat dengannya, dia pun mendapat hidayah. Mislu qaulihi, seperti, ya, Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dari sebab hidayah tersebut datang, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam.
Allah memberi hidayah dengannya siapa yang mengikuti keridhaan Allah. Lihat. Jadi Allah memberi hidayah kepada siapa? Yang mengikuti keridhaan Allah, subulas salam. Allah tunjuki ia kepada jalan-jalan keselamatan. Nah, jadi ada sebab hidayah itu. Ya, tidak langsung-langsung orang itu dapat hidayah. Wa anna idlalahu li 'abdihi laha asbab. Demikian pula ketika Allah menyesatkan hambanya, itu juga ada sebab-sebabnya. Tidak langsung dia tersesat. Naam. Ya, jadi laha asbabun minal abdi, ada sebab-sebabnya ya sehingga dia tersesat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Wa huwa tawallihi lisyaiton. Apa sebabnya? Yaitu tatkala ia lebih loyal, menanamkan loyalitasnya lebih kepada syaitan. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 30. Fariqan hada, sebagian kelompok Allah beri hidayah, wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, dan sebagian lain Allah telah pastikan kesesatan atas mereka. Innahum ittakhadus syayatina awliya. Kenapa kok bisa mereka ya menjadi tersesat itu? Allah sebutkan sebabnya. Jadi ada sebab. Karena mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali-walinya min dunillah selain Allah. Naam. Bagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 30. Begitu pula dalam surat As-Saff ayat yang kelima. Falamma zagu. Ini sebabnya mereka berpaling, mereka tersesat. Tatkala mereka mulai berpaling dari Allah, azaghallahu qulubahum. Karena sebab itu, sebab perbuatan mereka, Allah palingkan hati-hati mereka. Jadi hamba yang telah memilih kesesatan tersebut. Makanya Allah berikan pilihan kepada mereka, bukan dipaksa untuk hal tersebut. Tidak sebagaimana yang disangka oleh kaum Jabriyah, yang mereka mengatakan hamba itu dipaksa untuk melakukan kesesatan, kemaksiatan, ya, tidak melakukan ketaatan. Ini kesesatan di dalam pemahaman dan akidah. Makanya Syekh menyinggung dua pemahaman yang keliru, yang tersesat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tatkala memahami perkara ini, yaitu kaum Jabriyah dan kaum Qadariyah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, wa idza ishtabahat 'alal jabari alladhi yara anna af'alal ibad majburuna 'alaiha bayyanat hal ayatul ukhar al-katsira ad-dalatu ala anna Allah lam yujbiril ibada wa anna a'malahum waqi'atun bi ikhtibarihim aw bi ikhtiyarihim wa qudratihim wa adhafaha ilaihim fi ayatin ghairi munhasirah. Naam. Dan apabila samar atas kaum Jabariyah, ini salah satu sekte yang menyimpang dalam permasalahan takdir juga, yang mereka ini memandang bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu dipaksa. Jadi ia sesat itu, ia melakukan maksiat terpaksa untuk melakukan itu. Kalau samar bagi mereka hal tersebut, nah ini ada penjelasannya. Dijelaskan di ayat yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa Allah tidak memaksa hamba. Kok bisa dikatakan hamba dipaksa untuk melakukan itu? Tidak. Allah tidak memaksa mereka. Wa anna a'malahum waqi'atun bi ikhtiyarihim wa qudratihim. Justru amal mereka terjadi karena pilihan mereka, dan mereka yang melakukan hal tersebut, mereka mampu untuk meninggalkannya dan mereka mampu melakukannya, tapi mereka lebih memilih untuk melakukan maksiat, penyimpangan tersebut. Wa adhafaha, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amal jelek yang mereka lakukan ilaihim, kepada mereka, bukan kepada Allah, kepada mereka. Fi ayatin ghairi munhasirah, dan itu ada dalam ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran kita bisa dapatkan. Jadi tidak pernah Allah mengatakan mereka melakukan maksiat ya, dan itu dengan pilihan Allah. Allah memaksa mereka. Tidak. Tapi mereka yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan, tatkala mereka melakukan maksiat, pelanggaran dalam syariat, mereka yang melakukannya, dan Allah sandarkan perbuatan mereka itu kepada mereka sendiri. Karena mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah, tapi mereka lebih memilih jalan kesesatan. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kaum yang bertentangan, bertolak belakang dengannya adalah kaum ya Qadariyah. Nah, ini yang disinggung oleh Syekh rahimahullahu taala.
Kama anna hadhil ayat allati adhafa Allahu fiha al-amal ila al-ibad hasanaha wa sayyi'aha. Nah, sebagaimana ayat-ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan di dalamnya amalan-amalan, ya, perbuatan-perbuatan kepada hamba, baik itu amalan baik, amalan buruk, itu disandarkan semuanya kepada hamba. Idashtabahat alal qadariyah an-nufah. Apabila hal tersebut masih samar, belum jelas bagi kaum qadariyah yang menafikan takdir, fadhannu annaha munqati'ah an qada'illahi wa qadarih, dan bahwasanya mereka menyangka, ya, perbuatan-perbuatan hamba itu terputus, tidak ada kaitannya lagi dengan apa? Takdir dan ketetapan Allah. Ini pemahaman qadariyah begitu. Wa annallaha ma sya'aha minhum wa la qaddaraha. Dan bahwasanya katanya Allah itu tidak menghendaki hal tersebut, perbuatan-perbuatan jelek itu, ya, dan tidak pula mentakdirkannya. Tuliyat alaihimul ayatul katsirah. Maka dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang sangat banyak, as-sarihah, yang sangat jelas, gamblang, terang benderang, bitanawili qudratillahi likulli syai'in minal a'yan wal a'mal wal awsaf, di mana hal tersebut mencakup kekuasaan Allah terhadap segala sesuatu, baik berupa zat, amalan maupun sifat. Wa anna Allaha khaliqu kulli syai', dan bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu. Jadi jangan sampai disangka, ya, segala sesuatu entah itu yang baik, yang buruk. Nah, kalau yang baik itu yang dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, sementara yang buruk tidak ditakdirkan oleh Allah. Ini penyimpangan. Sampai-sampai orang Qadariyah al-ghulah yang ekstrim, ya, mereka menafikan ilmu Allah. Ya. Mereka menafikan bahwasanya itu bukan ciptaan Allah, segala yang terjadi dari keburukan-keburukan. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan segala yang baik maupun yang buruk itu semua dikehendaki oleh Allah. Allah yang menghendakinya. Allah yang menginginkan hal tersebut. Nah. Kemudian kata Syekh, wa min dzalika a'malul ibad wa annal ibada la yasha'una illa ayyasha Allah. Ya. Di antara hal tersebut amalan-amalan hamba. Nah. Dan bahwasanya hamba-hamba, ya, manusia-manusia ini tidaklah berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana disebut dalam ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Rabb semesta alam. Nah, wa qila lit taifatain, dan kita katakan kepada dua kelompok yang menyimpang tadi, Qadariyah dengan kelompok Jabariyah. Innal ayati wan nususa kullaha haqqun. Sesungguhnya ayat-ayat ini, nas-nas ini seluruhnya hak, benar semuanya. Wa yajibu ala kulli muslim tasdiquha. Wajib atas setiap muslim untuk membenarkannya. Wal imanu biha kulluha, dan mengimani seluruhnya. Wa annaha la tatanafa, dan bahwasanya ayat-ayat itu tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang saling bertentangan, berlawanan. Fahiya waqi'atun minhum wa biqadratihim wa iradatihim. Semuanya terjadi dengan dari mereka, dari hamba-hamba tersebut, dan itu diatur dengan takdir dan keinginan Allah. Wa annallaha ta'ala khaliqahum, dan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, wa khaliqa qudratahum wa iradatahum, dan Allah pula yang menciptakan kemampuan mereka untuk berbuat maksiat itu, dan Allah pula yang menciptakan keinginan mereka untuk berbuat maksiat tersebut. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terang jelas, ya, manakala kita pahami ayat-ayat tersebut dengan kaidah-kaidah ini. Naam, wa ma ujmila fi ba'dil ayati fassarathu ayatun ukhar. Dan ingat bahwasanya apa yang masih mujmal, yang masih global pada sebagian ayat-ayat, ya, yang mungkin belum terlalu jelas maknanya, fassarathu ayatun ukhar, maka dia ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, makanya terkadang ayat-ayat, sebagian ayat itu ditafsirkan oleh sebagian yang lain. Ya, bahkan terkadang di ayat pertama misalnya belum jelas, ditafsirkan dengan ayat yang kedua. Begitu pula seterusnya. Nah,
Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yatawaddah, dan apa yang Allah belum jelaskan fi maudhi'in, di satu tempat, tawaddaha fi maudhi'in akhar, Allah jelaskan di tempat yang lain. Wa makana ma'rufan bainan nas wa warada fihi al-Qur'an amiran aw nahiyan kas-shalah waz-zakah waz-zina wadh-dhulm wa lam yufassilhu falaysa mujmalan. Dan apa yang ma'ruf di tengah-tengah manusia dan datang penyebutannya di dalam Quran dalam bentuk Allah memerintahkan atau melarang seperti salat, zakat, ya, ini diperintahkan. Zina, kezaliman ini dilarang. Walam yufassilhu, namun tidak diperinci, falaysa mujmalan. Ini bukan mujmal. Li'annahu arsyadahum ila ma kanu ya'rifun. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala ingin membimbing manusia, menjelaskan kepada mereka kepada apa yang mereka sudah tahu, ya kan? Salat itu sudah ditahu. Zakat itu sudah ditahu kewajibannya. Nah, diperintah oleh Allah. Walaupun ya terkait dengan kaifiat tata caranya, ya kan? Nah, ini butuh penjelasan-penjelasan. Nah, demikian pula ketika dilarang untuk berzina, dilarang untuk berbuat kezaliman. Ya. Intinya di situ Allah ingin membimbing manusia, ya, agar mereka melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ilmunya secara lebih mendalam, tentunya ada penjelasan-penjelasannya di ayat-ayat yang lain dan di hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahalahum ala ma kanu bihi mutalabbisina falaysa fi iskal biwajhin wallahu alam. Dan Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka dahulu belum jelas terhadapnya. Nah, sehingga menjadi jelas, sehingga tidak ada lagi iskal, tidak ada lagi problem dan permasalahan di sisi di sisi manapun. Wallahu alam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya yang lebih mengetahui. Nah, maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kaidah yang ke-20 yang dijabarkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi inti dari kaidah yang ke-20 ini, ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya Quran itu, ya, di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat-ayat yang mutasyabih. Terkadang Allah mensifatkan Quran seluruhnya muhkam. Terkadang Allah menjelaskan ayat-ayat Quran itu seluruhnya mutasyabih. Dan terkadang juga Allah menjelaskan ayat-ayat Quran itu ada yang mutasyabih dan ada yang muhkam. Ya. Maka kalau dikatakan Quran itu seluruhnya muhkam, yakni mutqan. Ya. Seluruh yang dikabarkan di dalam Quran itu benar. Ya. Berita-beritanya jujur. Ya. Dan hukum-hukumnya adil. Nah, tidak ada di dalamnya kedustaan, ya. Tidak ada di dalamnya kezaliman, ya. Makanya Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang jujur dan penuh dengan keadilan, yang benar dan penuh dengan keadilan. Surat Al-An'am ayat 115. Jadi seluruhnya muhkam, ya. Dengan makna tadi, seluruh berita-berita yang dikabarkan di dalam Al-Quran itu jujur, benar, ya, jelas, hukum-hukumnya adil, ya, tidak ada kedustaan, tidak ada kezaliman di dalamnya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa juga ditambahkan bahwasanya syariat Islam, ya, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah mudah. Nah, tidak ada keberatan di dalamnya, masyaqqah tidak ada. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah dan keringanan-keringanan kepada para penganutnya. Makanya disebutkan di dalam Quran, wa yadha'u anhum israhum wal aghlal. Allah telah meletakkan, membebaskan dari mereka, ya, beban-beban mereka, demikian pula, ya, belenggu-belenggu yang kanat alaihim allati kanat alaihim, yang ada bersama mereka. Nah, kemudian kalau dikatakan ayat Quran itu seluruhnya mutasyabih, maknanya bahwa sebagian Quran, ayat Quran itu serupa dengan sebahagian yang lain. Dari sisi apa? Dari sisi kesempurnaannya, keindahannya, kebagusannya, dari sisi balaghahnya, ya, dari sisi manfaat yang ada di dalamnya, kandungannya luar biasa,
Itu maksudnya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, dan ketika Quran itu dikatakan ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, bahwasanya sebagian Quran itu jelas maknanya, tidak perlu lagi diperinci, tidak perlu lagi diberikan tambahan penjelasan, dan sebagian lain ada yang mutasyabih, ya, dengan makna belum jelas, masih samar. Maka Ahlus Sunnah mengatakan, kembalikan ayat yang mutasyabih, yang belum jelas tadi, kepada ayat yang muhkam, sehingga seluruhnya muhkam, tidak ada kesamaran, tidak ada kejelasan, tidak ada hal-hal yang membuat kita keliru atau kurang paham, kurang jelas, karena semuanya kita kembalikan kepada yang muhkam. Nah, makanya hati-hati di dalam perkara ini, ya, terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, terkadang mereka melihat ayat-ayat yang mutasyabih, mereka justru ikut kepada ayat yang mutasyabih. Mereka tidak kembalikan kepada yang muhkam, sehingga mereka pun menyimpang di dalam hal tersebut. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin secara singkat kaidah yang ke-20 dari kitab Al-Qawaidul Hisan, dan insyaallah taala di kesempatan yang lain kita akan masuk pada kaidah yang ke-21 dari kitab ini insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Demikian kajian kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai penerang hati kita, bisa menjadi penawar dan obat bagi dada-dada kita, sehingga kita pun senantiasa diberkahi dan diberikan hidayah dalam semua langkah-langkah kita, dalam semua sikap-sikap kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus meridhai semua apa yang ada pada diri kita. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.